Allah dengan kesuciannya memperjalankan nabinya, gitu ya. Sehingga mikirnya kayak gini Bu ya, ibu bayangin ibu adalah seorang semut, gimana sih ya, gini, terus semut, ibarat semut ngobrol dengan semut, mut ya, ya, sama-sama semut padahal ya. Saya tadi jam 6 pagi berangkat ke Bandung dari Bogor. Terus jam 12 udah pulang lagi. Si semut yang lain bilang, ngaco kamu semut, ai kamu kan kecil, perlu berapa lama waktu kamu berjalan dari Bogor ke Bandung, kamu teh semut. Nah gitu ya. Menurut semut-semut yang lain masuk akal nggak? Dengan kecepatan jalannya semut, bolak-balik Bogor Bandung dalam waktu 6 jam, mungkin nggak? Nggak. Tapi si semut nggak bohong Bu. Ih bener, aku juga nggak niat berangkat, tapi tadi teh lagi jalan ke jaket orang, jaketnya dipakai sama orang, dia naik kereta kenceng, sekarang setengah jam nyampe ya. Bolak-balik ngambil ke sana, ngambil ondangan, balik lagi, udah nyampe lagi. Saya nggak bohong. Bohong nggak sebutnya? Jadi masuk akal nggak kalau kayak gitu? Ya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat pakai sudut pandang sirem, semut, ya bahasa Sundanya sirem ya, nggak masuk akal. Karena semut ngukurnya pakai standar semut itu. Tapi kalau misalkan kita lihat pakai standar manusia, memungkinkan nggak perjalanan Bogor Bandung 6 jam bolak-balik? Mungkin tidak? Mungkin ya. Jadi kalau kita ngelihat ayat ini, Rasul memang manusia mulia, tapi kan secara fisik beliau juga menjalani hidup sebagai seorang manusia juga. Kalau kita ngukurnya pakai standar manusia, nggak masuk akal. Tapi karena ngukurnya pakai standar, nah di sini ya kalau analogi tadi ada manusia sama ada semut. Si semut diperjalankan lah, ngikut sama si manusia. Nah dalam hal ini Rasulullah yang diperjalankan, bukan keinginan beliau ya. Yang memperjalankan siapa? Allah. Ya udah nggak ada yang mungkin atau kalau udah pakai standarnya Allah mah, betul? Kayak gitu ya. Jadi kadang kalau kita ngukurnya masih pakai standar kita, itu juga yang kadang bikin kita stres Bu. Contoh ya. Bicara kehamilan punten ya. Ada di sini yang pejuang garis 2. Ada yang pejuang garis 2. Ngerti nggak pejuang garis 2 teh maksudnya apa? Ya tes pack ya. Ada yang pejuang garis 2 angkat tangan. Alhamdulillah ya. Kami juga sama Teh Yunda sedang menjadi pengusaha garis 2. Pengusaha garis 2. Pejuang garis 2, maaf ya. Gini. Ternyata silakan lihat ayat-ayat tentang kelahiran atau kehamilan di dalam Al-Quran. Punten. Justru kebanyakan di Al-Quran itu yang gak masuk akal. Ya, contoh Maryam surat ke-19 kan gak ada suaminya, gak pernah disentuh ya sama laki-laki. Tapi kata Allah jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah sudah berkehendak segala urusannya, jika Allah sudah menginginkan jadi maka jadilah. Nabi Zakaria menanti keturunannya sama lama. Nabi Ibrahim menanti keturunannya sama, kan justru Ibunda Hajar duluan yang melahirkan daripada Ibunda Sarah ya. Lebih banyak yang tidak masuk akal. Terus kalau kita ngukur-ngukur kehamilan itu atau kelahiran itu selalu pakai standar akal manusia. Saya udah makan toge, saya udah makan ini, saya udah minum obat itu, udah suntik, udah program, udah pijit. Kalau standarnya akal manusia, punten ya, wajar kita mungkin rentan untuk kecewa. Bukan berarti nggak boleh berharap ya.
Mengharapnya ke Allah mah bagus, tapi kan sekali lagi kata guru tafsir saya, ada satu yang tersirat di balik itu semua, karena memang Allah sengaja menjadikan kisah-kisah kehamilan dan kelahiran di dalam Al-Quran itu lebih banyak yang gak masuk akal, karena memang benar-benar gimana Allah yang, mohon maaf ya, yang pacaran, yang berzina, enggak, saya sudah seaman mungkin, ya misalkan dia pakai alat kontrasepsi atau apapun itu, kalau kata Allah jadi weh, ya. Orang bilangnya dengan berbagai istilah, ya kebablasan, ya apa gitu ya, sederhana, karena Allah pengen jadi udah selesai, ya. Ini nggak masuk akal banget nih, udah nyampe program, udah bayi tabung, secara medis peluangnya berapa puluh persen, peluangnya begitu besar, enggak, punten, gimana Allah? Kan punten ya, kalau berkaitan tentang itu, Rasul juga pernah ditanya tentang azal. Aduh, ini dibahas jangan ya, ini dewasa semula ya, nggak apa-apa ya. Azal teh apa? Izin, mohon maaf. Jadi sang suami mengeluarkannya tidak di dalam, mohon maaf ya, di luar. Ada yang nanya ke Nabi, itu boleh nggak di dalam Islam? Kan Rasul jawabnya apa? Nggak ada kaitannya. Kalau kata Allah harus jadi, meskipun di dalam kayak di luar kayak di mana kayak, ya, iya kan? Nanti kita ketemu hadisnya ya, kita bahas. Tapi yuk, kadang yang bikin kita lebih sering rentan kecewa karena sekali lagi standar yang kita pakai masih standar kita manusia. Kayak contoh ya, standar bahagia orang juga katanya beda-beda ya. Kalau ibu sering nontonin kayak medsos ya, kadang orang suka bikin, sebetulnya ini video lucu-lucuan, tapi ada salah satu video lucu-lucuan kayak begini, saya ceritain aja ya. Ada anak kecil, Bu, ditanya, kapan kamu tahu kalau kamu miskin, katanya. Dia jawab, waktu aku liburan ke Bali naik Citylink, katanya. Yang nanya kesel, itu miskin belah mananya, Dek, katanya. Ya temenku loh, ke Balinya naik Garuda First Class, katanya. Oh, jadi standar miskinnya dia kalau nggak bisa naik pesawat itu, ya. Akhirnya si anak ngerasa, aku mah apa tuh miskin, stres ya. Padahal ya karena dia pakai standar dia. Coba saya yakin loh ya. Nah, di sini banyak kan yang udah menikah. Ada yang doyan seblak? Nggak, beneran, Bu. Saya tanya, saya yakin di sini pasti ada seorang istri yang suaminya pulang cuman bawa seblak tapi udah bahagia. Ada? Oh, ada, asli ya. Karena waktu di Thailand kami disajikan pemandangan melihat ada istri minta cerai kepada suaminya karena tidak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Beneran. Beneran. Kan dibilang gak ada nikmat, bohong. Yang gak ada mungkin syukurnya, betul? Buktinya di sini ada seorang istri yang cuma dibawain seblak udah bahagia, betul nggak? Iya kan? Berarti kan bahagianya bukan gara-gara seblak atau mobilnya kan? Tapi standar bahagia masing-masingnya aja yang berbeda, betul? Coba, Bu, ya, aslinya orang pengen kaya tuh alasannya satu, saya sering bilang. Ada yang masih ingat? Orang pengen kaya tuh alasan apa? Karena belum pernah kaya, gitu. Iya, Bu, itu doang, Bu. Dia penasaran jadinya. Ibu waktu dulu penasaran itu handphone cantik banget ya. Sekarang handphone yang sama dipakai setelah 5 tahun, sebahagia dulu nggak? Nggak kan? Lagian tempe bacem yang nyaris basi dengan daging steak tenderloin, daging wagyu import, saya Allah ya. Segede lingkarannya segede pantat botol ini, Bu, tapi 1,5 juta harganya. Ya. Bedanya di mana? Bedanya cuma 5 senti ya di sini gitu. Di lidah ya. Begitu udah lewatin lidah, masuk kerongkongan, masuk perut, emangnya rasanya beda. Rasanya iya sama kan? Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda nggak, Bu? Sama aja, begah-begah juga kan? Yang lebih sama apa coba? Keluarnya sama-sama bau, betul? Iya. Cuman kan saya coba gerak ya. Kalau di sini ada yang diuji rezeki sama Allah,
dan mungkin sudah pernah merasakan sekian banyak makanan, ya. Pasti begitu udah nyoba, oh gitu doang, nah gitu aja kan ya. Penasaran, daging weh gitu ya. Izin ya, saya kalau ketemu sama orang-orang yang memang dia merintis dari nol sampai jadi kaya, pada cerita tentang pengalaman ngajak orang tuanya makan enak, ya. Oh ya, siapa nggak diselesaikan? Benar-benar, ya. Baik, istilah. Lanjut ya. Dia nggak apa-apa bu. Dia bilangnya kayak gini, ya. Orang tua saya, bro, orang tua saya Nisko atau kadang manggilnya gitu ya. Diajakin makan di restoran paling mahal sekota Bogor. Dia malah bilang, naon iya, enakan ge masak di rumah sendiri, udah mah porsinya kecil, ya, kurang asin lagi. Jadi dia bawa bon cabe bu sendiri, dituangin. Kata saya, bu, tinggal minta ke chefnya. Kalau kurang asin, kurang apa, bilang lagi aja. Udah weh gini ya. Enakan kayak makan di rumah. Udahlah nak, nggak usah makan di tempat-tempat kayak gini. Bukan gak ngehargain anaknya bu, tapi memang bagi si orang tua tuh, udah apa sih? Saya tuh bahagianya satu, kamu datang ke rumah kita makan bareng, duduk, udah selesai. Ya nggak sih bu? Bu, yang ibu pengenin dari anak ibu apa bu? Pengen dijamu di restoran mahal setiap hari? Ibu nggak minta itu kan? Enggak. Kamu datang nak tiap sesering mungkin lah ya. Oke, kadang nggak mungkin tiap hari karena anaknya mungkin punya tanggung jawab, punya apa. Tapi kayak kamu nelpon, kamu masih ingat, masih chat ya. Cuman bawain apa misalkan ya, jajanan ala kadarnya, tapi duduk yuk kita makan bareng kayak biasa. Lebih menyenangkan bukan daripada makan di restoran tapi sendirian, betul? Iya kan? Sok ibu healing. Ibu mau healing kemana bu? Jalan-jalan Indomaret. Insya Allah ya. Ya ada orang bahagia karena bisa ke Indomaret doang loh bu. Karena di Indomaret ada AC, di rumahnya tidak ada, betul? Iya beneran bu. Iya. Ada yang ngelihat antrian orang pengen lagi ngantri kerja. Ada yang nyinyir. Yang nyinyir pasti yang memang udah punya kerjaan enak. Tapi coba yang ngelihatnya orang yang lagi pada nganggur, bisa iri itu. Oh, saya juga pengen dong ngelamar kerja di situ ya. Kan kita bicara contoh ya, kayaknya contoh healing ya. Ibu pergi ke luar negeri sekalipun, ke Cappadocia misalkan ya, ke Turki, wah jauh lah ya, teka bayang. Tapi sendiri coba bu, garingnya ya Allah, gunung ya, ngeliatin yang lain pada mesra hangat, ibu pelangap-pelongo sendirian. Oh gunung teh gedenya, Masya Allah. Ada apa namanya, ada bubuk gulanya di atas gunungnya, maksudnya teh salju bu, cuman kan kayak bubuk gula ya, putih ya. Pelangap-pelongo bingung sendirian, didatengin sama cowok Turki, tinggi, ganteng, tampan, agak brewok gitu, gimana kan? Ibu udah tersipu, begitu deket ternyata, bu, pangpotokan atau bu, gitu ya. Coba bu, menyenangkan tidak? Enggak ya. Tapi bayangin, nggak pergi kemana-mana, cuman ke warung depan rumah, hanya 5 langkah, itu gebecek kehujanan, dan punten, nggak sengaja nginjek kotoran ayam, teh kotok, ya. Tapi kalau sama orang yang disayang, tetap bu, so sweet tuh. Keinjek, keinjek, ih kamu sih nggak narik aku, iya aku kan tadi udah bilangin, ya itu so sweet kan, ya. Segitu cuman ke depan rumah. Jadi kadang kayak makna healing juga kita salah ya, karena standar bahagianya masih salah. Karena ternyata healing itu bukan perkara pergi kemana, tapi bersama dengan siapa, betul? Coba dengan orang yang paling disayang ke warung depan rumah menyenangkan, pergi ke tempat seindah apapun sendirian bete ya. Jadi gitu, kita pengen mengubah standarnya ya. Jadi di sini peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita ngukurnya pakai standar manusia, sekali lagi nggak masuk akal.
Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, oh jauh Bu, luar biasa. Ya, kita cek di Google Map ya, kalau misalkan mau lihat jaraknya berapa kilo dari Masjid Al-Haram Mekah menuju Al-Aqsa. Al-Aqsanya kok dicondet ini? Oh, ada Masjid Al-Aqsa dicondet ya, maaf. Nah. Tuh, Bu. 1470 kilo. 1470 kilo. Kalau jalan kaki 30 hari. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan dulu belum ada mobil, Bu ya. Belum ada mobil. Tapi silakan ya baca tentang riwayat-riwayat itu tentang banyak. Salah satu riwayat yang kami temukan adalah dari tempat Rasul duduk. Kan kalau kita habis duduk di suatu tempat, Bu, anget ya Bu ya. Ibu duduk di kursi nih, Ibu berdiri pegang kursinya, anget nggak Bu? Anget kan Bu ya? Anget. Nah, udah gitu ketika Rasul balik lagi dari kejadian Isra Mi'raj nyampe ke tempat yang tadi, itu tempat beliau duduk waktu berangkat masih anget. Jadi kayak fenomena ruang dan waktunya juga nggak pakai standar manusia lagi, tapi pakai standarnya Allah, ya. Padahal sekali lagi jaraknya tadi 30 hari kalau jalan kaki, lalu ini dalam waktu sesingkat tersebut, ya. Riwayatnya banyak, kita tahu apa yang diperjalankan. Saya yakin tiap tahun juga pasti diperdengarkan. Rasul diajak oleh malaikat Jibrilnya, nanti begitu nyampe di situ beliau sholat dengan para nabi juga, terus mengimami, terus akhirnya berangkat. Ada pintu tuh, pintu ke-1, pintu ke-2, pintu ke-3, bertemu dengan para rasul-rasul yang lain. Sampai akhirnya bertemu di atas, diperintahkan untuk mandat sholat sehari itu 50 waktu tadinya ya. Tapi yang saya pengen garis bawahi di sini adalah ginilah, kalau misalkan yang akan diperintahkan itu nggak terlalu penting, kayak contoh besok tolong bawain spidol ya, itu kita bisa WA aja ya, atau nyuruh perantara, kata fulan kamu besok tolong bawa spidol ya, bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak penting, kalau misalkan kayak di pemerintahan ada SK buat naik jabatan, harus datang nggak ke pusat? Datang tuh, kudu datang, karena yang pengen dikasih sesuatu yang nggak main-main. Punten ya, perintah motong kambing aja Bu, kurban lu. Kurban, Ibu tahu kurban setiap Idul Adha itu perintahnya salah satunya ada di surat terpendek Bu. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Itu ayatnya Bu. Gara-gara satu ayat kayak gitu Bu, berapa ekor kambing, unta, sapi dipotong setiap tahun Bu, setiap Idul Adha. Ayatnya sependek itu Bu, demi Allah. Sependek itu ayatnya, demi Allah. Tapi lihat, kalau buat sholat dipanggil tuh, nggak cuman di dunia naik nyampe ke Sidratul Muntaha. Terus kalau kita masih menganggap remeh sholatnya atau kayak yang kumaha gitu ya. Penting banget. Segitu kayak udah ditawar, di courting kan Nabi diingetin kan, aduh saya udah coba ke umatku, kamu balik lagi deh, minta jangan 50 waktu dalam sehari, ya minta diskon ya, udah sering diceritakan kan ya, tiap tahun ya, sampai akhirnya 5 kali dalam sehari, tapi setara pahalanya dengan ya yang 50 kali itu, maha baiknya Allah. Jadi kita teh jadi umatnya Rasul teh banyak bonus tuh. Nanti kita ketemu puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya 1 hari, ganjarannya 2 tahun, dihapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Enak ya. Puasa Ramadan 30 hari ditambah Syawal 6 hari, itu pun boleh acak. Jadi total 36, dianggap seperti berpuasa 1 tahun ya. Malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, malamnya 1.
Makanya guru kami suka bilang, malu kalau nanti ketemu umat dari Nabi yang lain di akhirat, kita gagal ke surga. Mungkin kata merekanya, "Ai kamu ngapain aja? Waktu audisi lebih pendek, umur kita kan lebih pendek kan daripada umat-umat Nabi terdahulu, tapi bonusnya banyak, masih gagal, ngapain aja ai kamu teh?" Ya. Sedangkan kita bahkan ditegaskan, seluruh nabi dan juga umat-umatnya yang lain selesai dihisab, dan selesai hisab itu udah ketahuan tuh, kamu ahli surga, kamu bukan, ya. Mereka yang udah divonis ahli surga aja tetap dilarang ke surga sebelum Rasulullah Muhammad SAW masuk duluan bersama kita umatnya. Ditungguin naik kita mah, Bu. Yang lain gak boleh masuk, padahal udah jelas-jelas ahli surga, udah dapet stempelnya, ini kamu ahli surga, ibarat tiket masuk surganya udah dapet, tapi tok punten gak boleh masuk dulu sebelum Rasulullah dengan umatnya masuk duluan. Ya, walaupun tentu ruang tunggunya juga pasti enak ya, tapi segitunya ya, saking pentingnya. Jadi punten jangan diremehin, sampaikan kepada siapapun, anak-anaknya, kepada siapapun, sehingga kalau sempat ada orang yang kalau bisa bertanya, aduh saya teh masalah nih, hidup saya lagi ada masalah uang, ada masalah rumah tangga, masalah apa, kalau dia bertanya saya mesti ngapain, cara terbaik membereskan itu semua, gampang, cek sholatnya dulu, punten. Karena ternyata jarak antara masalah kita dengan solusinya itu sedekat antara jarak dahi kita dengan tempat sujud kita. Sedekat itu. Sedekat itu beneran, demi Allah. Ya. Maka saya coba mencari riwayat-riwayat yang lain yang mungkin jarang dibahas dari tahun ke tahun tentang Isra Mi'raj. Salah satunya saya temukan di kajiannya Ustadz Budi Ashari, semoga Allah menjaga beliau. Beliau membawakan satu riwayat menyebutkan bahwa waktu peristiwa Isra Mi'raj, Rasul juga ditanya sama Allah. Sempat ditanya. Beliau di kajian itu menyebutkan bahwa Rasul itu ditanya, kamu ingin menjadi nabiyan abdan, nabi yang sebagai hamba, atau nabi yang sebagai raja? Jadi sempat ditawarin, ya. Kalau pengen, karena ada kan nabi yang jadi raja kan, Nabi Sulaiman contohnya, ya. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yakub juga raja, ya. Tapi kita tahu Rasul ingat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam di Al-Quran berdoa agar setelah beliau tidak ada lagi yang punya kerajaan sebesar beliau, sehingga akhirnya beliau lebih memilih untuk Nabi yang juga sebagai hamba, ya. Sehingga ada satu ketika ada bahasan tentang Rasul, Umar bin Khattab dapat info bahwa Rasul akan menceraikan istri-istrinya. Salah satunya adalah Hafsah, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kan segera bergegas mendatangi Rasul. Nyampe ke kediamannya, Rasul lagi tidur di atas pelepah kurma. Yang ketika bangun sampai di pipinya itu ada bekas pelepah kurmanya. Ibarat ibu tiduran di tikar lah, tikar. Pipinya nempel sama tikar, pas bangun ada bekas tikernya nggak? Ya gitu ya. Kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu miris ya. Wahai Rasulullah, itu Raja Kisra, Raja Romawi. Mereka segitu kafirnya, tidak menyembah Allah, menyembah berhala, tapi punya segala macam, ya. Maka Nabi mengingatkan, tidak ridhokah engkau wahai Umar kalau mereka mendapat dunia dan kita mendapat akhirat? Sederhana ya. Tidak ridhokah kita? Maka Umar bin Khattab langsung meminta, mohonkan ampun untukku kepada Allah wahai Rasulullah, minta maaf ya. Karena diingetin, iya mereka akan dapat itu di dunia, akan dapat, tapi kita lebih butuh mendapatkan itu nanti di akhirat daripada di dunia, ya. Ingat tidak, Imam Ibnu Taimiyah pernah mengingatkan, kalau kita gampang sedih, penyebabnya satu katanya, karena kita membagus-baguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Simple, sederhana. Bagusin dunia tapi ngancurin akhirat. Gini, rumah kita di ujung jalan, bayangin, buat pulang harus naik jembatan.
Saya ulang ya, rumah di ujung jalan, pulangnya harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya dikasih karpet empuk, pegangannya dari emas gagangnya, dikasih tanaman hias, lampu sorot, dikasih pengharum. Ada nggak orang yang memperindah jembatannya tapi rumahnya bobrok? Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, Bu. Nama jembatannya dunia. Kalau kita bagus-bagusin dunianya aja, jembatannya aja, pantesan stres karena kita sedang membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Ya. Kok berarti nggak boleh punya dunia ya? Boleh. Jangan kalau kayak riwayat-riwayat kayak gini tuh bikin kita jadi kayak anti dunia. Enggak. Sahabat-sahabat juga tahu tentang hadis-hadis tentang dunia. Tapi mereka tetap kaya tuh. Abdurrahman seperti itu kayaknya. Utsman, Zubair radhiyallahu anhum. Ya. Tapi mereka menggunakan kekayaannya itu untuk jadi jalan ke akhirat. Ya. Sehingga akhirnya kalau kita masih tadi ngukurnya standarnya, sekali lagi masih pakai standar kitanya, pasti sekali lagi nggak akan nyampe itu yang namanya bahagia, ya. Nah, Nabi pun tadi akhirnya memilih seperti itu. Wahai Umar, tidak ridhokah engkau jika mereka yang mendapatkan dunia sedangkan kita yang mendapat akhiratnya? Sekali lagi bukan nggak boleh punya ya. Tapi punten ya Bu ya, saya pengen kasih satu fakta dulu. Kalau ibu minta berdoa pengen kaya ke Allah, punten, saya kasih jawabannya kayak gini, belum tentu dikabul. Ya. Kalau ada yang minta naik jabatan sama Bu, belum tentu dikabul. Yang minta jodoh, punten, belum tentu dikabul sama Allah. Tapi kami berani bilang, ada satu doa yang kalau ibu-ibu pada minta, yang ini nggak mungkin nggak dikabul, pasti dikabul. Doa apa ayo? Minta apa coba? Minta apa Bu? Hah? Kehormatan? Warung makan? Oh, doa mau makan. Ya, soalnya makanannya udah depan mata. Lah Bu, ternyata punten Bu ya, ini pasti dikabul. Apa yang diminta, tapi doa minta hidayah. Beneran, cobain kan. Kan ada doa terkenal dari Nabi ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Lihat Bu, kekayaan urutan terakhir ghina itu. Dan guru kami ketika jelasin kisah ini, beliau bilang, kenapa yang ini nggak mungkin nggak dikabul? Karena kalau ini yang Allah kasih hidayah, punten Bu, semua masalah selesai. Mau ibu diuji kaya, mau diuji tidak kaya, mau diuji jomblo, mau diuji nggak punya keturunan, mau dipuji apapun, kalau ini hati udah dapat hidayah dari Allah, demi Allah selesai Bu masalah ibu semuanya. Tenang hidup ibu. Tapi Bu, silakan dibalik. Ibu mau punya harta, ibu mau punya ini, ibu mau punya itu, tapi hati ini nggak dikasih petunjuk sama Allah. Ya koruptor kita juga udah pada kaya Bu, tapi karena belum dapat petunjuknya, belum dapat hidayahnya, masih nyuri. Coba lihat yang pada selingkuh, istrinya kadang lebih cantik nggak daripada selingkuhannya? Ya, cantikan istrinya kadang. Sampai ada orang yang bilang ngerebut suami orang tuh nggak perlu cantik, tapi cuma perlu gatel katanya. Sampai ada yang bilang gitu. Tapi punten lu ya, ya dua-duanya salah. Sehingga akhirnya ketika itu hati yang belum dapat petunjuk, punten lah, lama-lama juga kambing dibedakin bisa lebih cantik daripada istrinya. Ya, soalnya dulu ada yang bertanya ke ulama, kenapa dulu sebelum nikah istriku cantik banget, makin nikah makin gak enak dipandang. Dimarahin sama ulamanya, mata kamu mungkin yang salah, karena lebih sering ngelihat yang haram daripada yang halal. Karena kalau sering ngelihat yang haram, nanti yang halalnya ngerasa tidak akan enak untuk dipandang.
Dan kemarin ngelihat kajian ya, kalau ini saya dengarnya dari kajiannya Ustadz Khalid Bersalamah. Beliau bilang kayak gini, karena saya lupa ini hadisnya dari riwayat apa, tapi saya ingat Ustadz Khalid bilang ini. Dan kalau sudah beliau yang ngomong, nggak mungkin nggak ada dalilnya ya. Beliau bilang kayak gini, jika seorang laki-laki menundukkan pandangannya, gini Bu ya, di jalan papasan tanpa disengaja, tanpa direncana, qadarullah ngelihat yang cantik menurut si laki-laki dan menarik banget bagi dirinya, lalu dia menentukan pandangan. Apa kata Rasul yang disampaikan oleh Ustaz Khalid? Dia akan merasakan nikmatnya iman sampai hari kiamat. Jadi kadang kalau insan sekadang nanya, kok sholat mah badan sholat kok, tapi belum nikmat-nikmat, punten. Mungkin pandangan kita belum dijaga. Ya, sampai hari kiamat. Dan beliau di kajian itu menyebutkan, waktu saya lihat kajiannya, sampai kiamat itu ibarat sampai dipastikan kamu masuk surga. Ya kan, kalau misalkan kiamatnya lulus sebagai orang yang beriman, ya udah kan selesai. Sehingga ayolah, dari mata teh power ya, bisa turun kemana-mana. Awalnya dari mata doang ya. Bahkan kemiskinan pun dimulai dari mata, betul? Karena ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang Rasul menyebutkan, kalau ada orang yang gundahnya hanya urusan dunia, Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Oh, ternyata fakir teh mulainya dari mata. Ibu punya gelang emas 5, gaul sama yang punya gelang emas, punya toko emas 5, kan berasa miskin lagi, betul? Mulainya dari mata. Ya. Ya makanya kadang, yalah, bukan berarti nggak boleh ngelihat, jadi ibu teh kemana-mana merem melulu, ya jangan Bu, nanti nabrak juga. Tapi ya, jangan segala naonnya dilihat, diomong, dipengen ya. Dari mata yang ngelihat tetangga punya tas baru, bisa mulut tuh yang berdosa. Nih, tetangga punya tas baru, yang dosa bisa mulut, nyeletuk, paling KW, ya. Paling minjem ke mertuanya. Ya, kenapa sih? Pengen minta ke Allah, ya Allah hoyong tas ya Allah kayak tetangga. Amin. Boleh. Sah kok doa kayak gitu. Tapi ya memang banyak doa yang lebih baik, doa husnul khotimah, doa minta hidayah, ya. Tapi daripada punten ngajulit atulah, mendingan ya Allah hoyong, udah selesai. Ya. Sehingga itu lihat ya, Masya Allah. Sehingga dari permasalahan tadi, lihat sebagaimana bahwa Rasul menginginkannya agar bukan berarti nggak boleh punya, tapi sekali lagi ya cuman jadi jembatan aja, jembatan menuju akhirat kita. Ya sekali lagi bukan nggak boleh punya. Makanya ketika Rasul tanya soal itu tadi, sebagai nabiyan abadan, sebagai hamba, tapi hati dapat petunjuk dari Allah, udah beres, selesai. Kok minta harta nggak dikasih? Ya karena bisa jadi Allahnya kita tahu ini orang dikasih harta ngaco. Ya Bu, jujurlah kita mah, lebih khusyuk sholatnya kapan? Waktu lagi banyak utang atau lagi banyak duit? Tuh kan gitu ya. Cuman masa ya kudu Allah tambahin dulu utangnya ibu, baru ibu sholatnya khusyuk? Kan nggak gitu juga ya. Coba gini Bu ya, anak SMA 2 orang pengen masuk kampus yang sama. Yang satu anak rektor, yang satu yang nggak punya siapa-siapa di kampus itu. Kira-kira yang rajin belajar, yang anak rektor atau yang bukan anak siapa-siapa? Iya, anak rektor karena ngerasa, bapak saya rektor di situ, masa ya nggak keterima ya. Makanya ketika Rasul menyebutkan tentang 10 sahabat yang dijamin surganya, karena 10 orang itu bukan orang sembarangan tuh. Karena mereka jenis-jenis orang yang udah gak malah tambah taat, bukan tambah males. Kita kadang punten, ya Allah, baru ada yang janjiin, nanti deh kamu saya kasih bonus, belum datang bonusnya, bisa malas duluan tuh sholatnya. Oh tenang, nanti cair bonus ya, padahal belum tentu nyampe rezekinya. Ya, jadi
gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi ya, kalau sudah Allah kasihnya petunjuk di hatinya, hidayah, ayolah, mau diuji apa sih? Dicaci, udahlah, hinaan orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Iya kan? Kan kita sakit hati sama mulut orang kan kalau pengen jujur mah karena satu hal, kalau kita nggak berani jujur ke diri sendiri. Jadi jujur coba. Kadang keburukan kita yang disebut sama mulut orang, keburukannya beneran ada nggak di kita? Bisa jadi ada, beneran ada. Emang kita kayak gitu kok. Terus Allah cuma buka satu, tidak buka semua. Bisa-bisanya diri ini ngambek. Padahal keburukan yang dia sebut beneran ada di diri kita. Layakkah kita terluka atas sesuatu yang beneran melekat pada diri kita? Enggak. Kalau pengen marah udah, kalau marah ke diri sendiri, kenapa aku kayak begitu? Ya. Jadi meskipun surga kita bukan di mulut orang ya, justru karena bukan di mulut orang jadi ngapain? Diuji apalagi harta, ya Allah, dah saya sadar titipan. Ini saya dapat transferan, engkau matikan saya saat ini juga nggak jadi apa-apa ini duit, malah diperebutin sama anak-anaknya. Nggak bisa menyelamatkan. Jadi dia sadar, oh ya udah dijadiin buat jadi amal soleh. Ya Allah, diuji, nggak minta nggak apa, misalkan ada yang diuji harus dikenal sama orang lain, dikenal banyak orang. Padahal dia tahu, ya Allah, engkau tahu tuh aib-aibku sekian banyak, tapi orang memandang aku tidak seburuk itu. Maka dia cuman gunain, oh ya udah, popularitas berarti cuman alat buat ngenalin Allah ke sebanyak orang. Udah biasa. Nanti ternyata ada postingannya, ada videonya yang dihujat, balik lagi, ya udah weh, Rasul yang mulia aja dihujat, apalagi saya yang hina betulan. Aneh kalau nggak ada yang hujat, kalem. Hatinya kan udah dapat petunjuk, ya. Diuji sesekali jualannya nggak laku, jadi tidak seperti hari-hari sebelumnya yang dapat banyak omsetnya. Sadar deh emang titipan. Apakah kelaparan itu suatu kerugian? Enggak. Nanti kalau kita baca tentang kisah-kisah para sahabat itu, Abu Hurairah di kitab Fadilatul Amal pernah sholat sampai pingsan, diinjek-injek sama sahabatnya. Karena zaman dulu kalau ada orang gila, salah satu cara mereka diinjek kepalanya sama kakinya. Pas bangun kan, saya nggak gila, kenapa diinjek? Terus kenapa kamu pingsan? Lapar. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bahkan disebutin apa komentar Nabi ngelihat orang sholat sampai pingsan. Beliau menyebutkan yang artinya, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya, maka niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Lapar yang dia alami aja udah bikin pingsan, tapi kalau dia tahu surga senikmat apa yang menantinya, dia pasti pengen lebih lapar lagi. Jadi kayak agak gitu ya. Jadi mandang lapar tuh biasa aja gitu dalam Islam tuh, ya kan. Standar kaya menurut Nabi tahu nggak Bu? Kalau ia punya rezeki untuknya hari ini dan besok, dia orang kaya, ya. Ya kita makan standar kayanya, aduh aku belum tinggal di BNR nih, belum kaya. Ada yang kayak gitu Bu, ya. Mobilku baru satu, berarti aku belum kaya. Enggak gitu ya, Insya Allah. Sehingga kayak ini hati yang dapat petunjuk ya. Cobain kita, cobain. Sengaja bangun malam, yang diminta itu, ya Allah, anugerahkan hamba hidayah ya Allah. Demi Allah, yang ini kalau sudah ini yang diminta sama hamba, gak akan ditolak Bu sama Allah. Tapi kalau misalkan bangun tidurnya malam nih, udah beneran tahajud kok, tapi dia minta, ya Allah mobil, ya Allah harta, ya Allah, boleh, bukan berarti nggak boleh, bukan. Cuman punten saya kasih tahu dulu dari awal, belum tentu dikabul. Punten aja, faktanya kayak gitu. Ya, tapi ada kok yang nggak sholat tetap dapat harta. Iya, justru itu faktanya. Di detik ini juga di luar sana ada nggak yang lagi maksiat? Ada. Tapi dia maksiat tetap dapat rezeki nggak? Dari siapa rezekinya? Tuh. Masa ibu yang udah nurut Allah bakal kejam sama ibu? Enggak. Jadi kita
Ya kita kan sekali lagi ya, menderita tuh bicara sudut pandang, Bu. Contoh, bagi orang yang kecanduan narkoba, baginya yang terbaik adalah narkoba. Ketika orang tuanya sayang, si anak malah diikat di kamar, biar udah nggak bisa beli narkoba. Menurut si anak kan si mamah jahat. Mama benci, mama jahat sama aku. Aku lagi butuh obat narkoba seperti ini, aku malah diikat, mama jahat. Tanya coba ke ibunya, ibu sayang atau benci yuk? Sayang, ya. Ya kan kita kan kadang gitu kan, sholat percuma nggak dikabul, doa udah tahajud, udah sedekah, mana nih doa nggak dikabul-kabul, kecewa, sedih. Kenapa? Ya tadi standar bahagianya masih yang aku suka, belum yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh baik, hey, ya.